Nah, baik teman-teman. Nah, sebelum sebelum masuk ke ke pembahasan kita lebih lanjut, aku pengen teman-teman sharing dulu nih, terutama dari teman-teman pengurus ya. Kenapa pilih tema ini? Kita kan harus tahu dong ya, kenapa sih tema ini yang dipilih gitu. Siapa nih yang mau cerita duluan nih? Oke, mungkin aku dulu, Kak. Ya, oke, mari. Jadi seiring dengan pandemi ini kan seperti apa yang saya rasakan sendiri, banyak sekali Hmm. hal yang misalnya kita harusnya bisa bersosialisasi secara bebas ya dan tanpa ada batas. Nah, sekarang ini kita banyak sekali keterbatasan dan seringkali membuat kita banyak pikiran negatif gitu. Hmm. Pun belum tentu benar, tetapi sering banget dapat dan nggak bisa dikontrol kan. Nah, kadang itu ya seringkali ketika sendirian atau ketika banyak tugas, banyak beban, nah itu membuat kita menjadi khawatir dan stres sendiri bahkan. Hmm. Itu sih Hmm. dari aku, Kak. Oke, jadi di satu sisi ini pengalaman perasaan pribadi dari Fabian ya, yang rasanya mungkin dirasakan juga oleh teman-teman pengurus dan teman-teman pemuda remaja yang lain gitu ya. Benar, Kak? Oke. Teman-teman berapa banyak yang merasakan hal yang sama selama masa pandemi ini? Boleh present mungkin dari dari emoticon atau apa? Nah, satu aku lihat, dua. Oke. Jadi memang ternyata ini satu fenomena yang kita jumpai secara khusus di dalam masa pandemi ini, di mana kita terperangkap di kehidupan kita, rutinitas kita yang di ruangan yang sama terus-menerus gitu ya. Kalau dulu kan pagi-pagi yang mau berangkat kuliah, berangkat ke kampus, nanti makan di kantin, nanti habis pulang dari kantin, nanti mungkin nonton makan bakso lah, ke bioskop lah, dan sebagainya, pulang capek istirahat. Sekarang rasanya dari bangun tidur sampai tidur lagi di ruangan yang sama terus-terusan gitu, dan itu melelahkan. Oke, teman-teman, lebih lanjut lagi. Nah, ini kita sharing ya gitu. Di sini apakah ada teman-teman yang mungkin jurusan di psikologi atau mendalami tentang, ada nggak di sini yang kuliahnya psikologi? Wah, Kak Olga nih. Kak Olga, kalau menurut Kak Olga dan pendalaman di psikologi, kenapa sih ada kenapa negatif thinking itu muncul gitu? Boleh boleh sharing nggak, Kak? Karena aku kan bukan dari psikologi nih. Kalau Boleh. negative thinkingnya biasanya muncul itu bisa dari kekhawatiran, bisa Hmm. dari ketakutan, bisa dari membandingkan kondisi dengan orang lain. Hmm. Jadi Hmm. ketika sudah mulai nih melihat teman-temannya, peersnya, kok dia bisa gitu ya, kenapa kok gue enggak gitu. Hmm. Mulai merasa emang kok kayaknya nasib gue jelek banget sih gini terus mulai berpikiran negatif gitu, atau misalnya ketika merasa gagal dalam melakukan sesuatu terus menyalahkan diri sendiri terus menerus gitu, yang merasa kok gue bodoh banget sih, kenapa kok nggak bisa kayak dia gitu. Nah itu juga mulai Hmm. akhirnya kayak kehilangan gitu. Jadi ketika akhirnya keberhargaan diri itu diletakkan pada sesuatu gitu. Jadi keberhargaan dirinya tidak didasarkan pada sesuatu yang lebih kokoh gitu ya. Seperti misalnya kan kalau kita sebagai anak Tuhan, Hmm. Hmm. seharusnya kita ingat nih bahwa ya emang kita self worth kita itu dilihat dari Tuhan gitu, bagaimana Tuhan ciptaan Hmm. kita kan. Tapi Hmm. ketika kita sendiri nggak kenal Tuhan, ya akhirnya apapun yang ada di sekeliling kita tuh kadang bisa mempengaruhi juga sih, Kak. Oke, thank you, thank you. Nah, ini kan kalau pendapat anak psikologi kan langsung mantep nih gitu. Atau sekalian Kak Olga deh yang bawain sisanya juga nggak apa-apa dengan Waduh, senang hati. jangan. Ini bagian Kak Christian, bukan saya. Ah, ini kayaknya si Grestiar mau ngomong nih ya. Dari tadi resen mulu. Oh, oke. Gimana, gimana? Boleh. Atau sebenarnya tadi raise hand yang aku tanya cuman belum di lower hand-nya nih. Oh, mungkin nih. Coba Grace mungkin mau ngomong, Grace. Iya, aku juga setuju tuh sama Kak Olga. Karena Hmm. emang masalah ini tuh kayak
kayak lebih digumulin banget sama kita nih, khususnya pemuda dan juga remaja, yang apalagi sekarang kita apa-apa ngelihat sosial media, jadi kadang tuh kayak pikiran-pikiran negatif tuh muncul gitu, entah kita ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain, membandingkan kebahagiaan kita dan lain-lain gitu sih Kak. Kalau dari aku, iya. Oke, thank you. Nah, kalau dari Kak Olga dan Kak Grace gitu, yang ada satu kata yang aku tadi simak muncul gitu, yaitu soal membandingkan gitu. Dan rasanya memang negative thinking itu muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu jadinya ya. Kalau tolong koreksi kalau aku clear gitu ya. Karena nanti misalnya melihat kayaknya orang lain itu hidupnya lebih enak atau rasanya tidak semenderita kita, terus kita mulai berpikir gitu kan, kok gue begini ya, apa ada yang kurang, ada yang salah dari gue dan sebagainya. Aku jadi ingat gitu beberapa waktu pandemi mulai gitu misalnya ya, di bulan, kalau di kita kan mulai bulan Maret tahun yang lalu gitu, ini kita baru anniversary pandemi COVID-19 gitu kan, bulan Maret yang lalu. Itu banyak yang, aku ingat tuh waktu itu banyak banget dari teman-teman, bukan teman-teman, maksudnya orang-orang kaya gitu, yang punya gedung mewah dan sebagainya, terus nge-share. Tenang, kita semua bisa melewati segalanya. Aku bersama-sama dengan engkau. Terus dia kasih lihat rumah mewah dia, ada barnya, ada kolam renangnya, gitu kan. Ada perpustakaan, terus dia pamerin mobil-mobil dia, gitu. Ya kita terus banyak yang bilang kan, dia sih enak, punya segala sesuatu. Aku kalau pandemi lockdown ya terperangkap di kamar ini gitu. Nah, jadi memang kelihatannya negatif self thinking itu muncul dari membandingkan diri dengan orang lain. Nah, Kak Kris mencoba lihat-lihat gitu di internet ya. Kita bersyukur kita punya akses internet yang kita bisa belajar banyak, dan Kak Kris ngambil dari satu sumber gitu. Ini teman-teman boleh baca juga ini kalau mau dicatat, dan rasanya nanti bisa minta ke teman-teman mengurus lah kalau materi ini mau di-share. Aku mengambil dari satu tulisan dari Nick Wignall gitu. Dia mengatakan bahwa negative self-talk itu muncul karena poin-poin ini. Kak Kris gak akan jelasin semuanya, cuman mau ngambil beberapa contoh. Misalnya yang dia kasih contoh itu mind reading. Mind reading. Maksudnya apa nih? Mind reading itu ketika kita membayangkan seseorang itu berpikir negatif tentang kita. Contohnya gini. Teman-teman ada yang kalau di sekolah, di tempat kuliah itu kebagian presentasi nggak? Ada kayaknya sekarang ya, PJJ terus diminta suruh presentasi. Betul ya? Betul, ada. Ada dong, Kak. Ada, Pak. Gimana rasanya kalau lagi pas presentasi serius gitu ya, terus ngeliatin ada teman-teman kalian gitu ya, terus malah di belakang main HP, terus habis itu gurunya off cam nggak merhatiin, rasanya gimana? Ya kita merasa dikucilkan, kita nggak merasa dihargai. Rasanya nggak penting gitu ya? Iya. Nah, mind reading itu berpikir lebih lanjut, jadi waduh, ternyata presentasiku nggak menarik nih. Berpikir negatif. Padahal kita nggak tahu juga sebenarnya, misalnya guru itu off cam kenapa, teman-teman kita off cam kenapa, terus dia buka handphone. Kita nggak tahu. Tapi kita berpikir secara negatif bahwa, wah tulisanku jelek nih. Atau misalnya, yang aku presentasikan itu membosankan. Itu contoh. Terus kemudian ya, contoh yang aku ambil lagi dari sini ada should statements. Should statements itu, ini rasanya biasanya teman-teman remaja atau pemuda itu pernah merasakan juga. Ini
cara berpikir seandainya aku dulu. Jadi misalnya habis bikin sebuah sebuah makalah yang sebelum bikin makalah dapat tugas kelompok, suruh cari temen, terus ternyata temen-temennya itu pada nggak mau kerja. Nah ini biasanya yang kuliah-kuliah ini sering nih ngerasain yang gitu ya. Ini kerjaan 5 orang tapi kok kayaknya gua sendiri yang kerja, itu yang lain tuh numpang nama itu piye gitu. Terus kita jadi berpikir nih, kita ke belakang, waduh, tahu gini, gue nggak mau ikut di kelompok ini, atau tahu gini, dari dulu gue gini, tahu gini gue laporan kayak ke guru dan sebagainya. Memikirkan hal-hal yang ya seandainya dulu itu seperti itu gitu. Dan ini secara nggak sadar itu berdening ke kita juga gitu. Kenapa? Karena yang sudah terjadi sekarang nggak bisa berubah. Nah ini teman-teman, Kak Kris coba sarankan kalau misalnya mau search ini di internet, lihat gitu. Ini bisa teman-teman bisa pelajari lebih mendalam. Nah, tetapi dari semua ini sebenarnya isunya itu satu, yaitu ketika emosi atau pemikiran pendek kita mengambil alih segala sesuatu. Negative self thinking itu. Kita berpikir dengan kita merespon sesuatu dengan menjadikan emosi kita, menjadikan pemikiran pendek kita itu jadi sumbu, jadi jadi kita merespon itu hanya karena emosi emosi kita sesaat. Ada yang mungkin mau berbagi, pernah nggak sih teman-teman ngerasain berpikir secara negatif itu karena terpelatuk oleh satu kejadian yang mungkin sederhana? Ada nggak yang pernah? Banget nih, kalau ada yang merasa nggak usah malu. Dan nih, nggak enak. Kok Yudi teman-teman aja juga boleh jawab juga loh. Kok Yudi di chat tuh, you get what you believe. Oh, you get what you believe. Wah. Kak Kris kalau nggak share dulu ya. Ini satu share pengalaman gitu. Ketika emosi pemikiran pendek kita mengambil segala sesuatunya. Kak Kris itu negative self thinking yang diperjuangkan dari dulu itu karena Kak Kris itu merasa diri Kak Kris itu orang yang sangat mudah sakit-sakitan. Kenapa? Sebenarnya punya alasan yang kuat juga gitu. Kenapa sih Kak Kris berpikir gitu ya? Kak Kris itu kayaknya kalau masuk perlombaan, siapa mahasiswa STT Jakarta yang paling sering kena tipes itu mungkin dapat juara gitu. Karena waktu itu di semester 1 perkuliahan di STT Jakarta itu kena tipes 2 kali. Semester 1. Belum semester-semester yang lain. Jadi Kak Kris itu suka merasa gini, baru kadang-kadang gitu ya, belum tipes tapi misalnya pilek-pilek gitu. Kak Kris punya alergi pilek juga. Terus kadang-kadang secara tidak sadar itu berpikir, aduh, ini badan lemah banget sih. Menyebalkan deh punya badan lemah begini. Kesel. Misalnya pas lagi mau pelayanan, pilek-pilek, jadi marah, jadi jengkel, jadi nggak enak pelayanannya. Nah itu contoh yang sederhana. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan hal itu juga gitu. Mungkin bukan sakit, tapi misalnya melihat kondisi diri contoh lain lah soal pelajaran nih. Kak Kris itu seseorang yang sangat buruk di dalam matematika. Itu kenapa masuk sekolah teologi, karena di sini kita belajar 1 + 1 + 1 jadinya tetap 1. Trinitas.
Jadi waktu Kak Kris sekolah gitu ya, SMP, SMA gitu ya. Kalau udah ketemu matematika itu pengennya menyerah aja. Kenapa? Di dalam benak itu, aduh, percuma nih belajar capek-capek, nilainya nggak bakal tinggi-tinggi juga. Bener, nilainya nggak bagus. Tapi kenapa nilainya nggak bagus? Karena waktu itu, waktu Kak Kris harusnya belajar, akhirnya tidak belajar secara lebih optimal lagi. Kenapa? Udah menilai diri sendiri secara negatif. Gue pasti nggak bisa. Nilai gue pasti jelek. Percuma gue belajar susah-susah. Daripada capek-capek, mending gue main game. Terus abis itu nilai gue tetap jelek kan, tetap dimarahin orang tua kan, tapi paling nggak gue main game. Itu yang ada di benak waktu itu. Ya, mungkin teman-teman pernah mengalami hal-hal yang serupa, dan hal-hal itu secara nggak sadar mengubah diri kita gitu, secara besar, karena dampak itu terus menerus. Kita merasa ya kita nggak akan pernah sukses, kita merasa wah kita nggak akan pernah berhasil di sini nih. Mungkin buat teman-teman biasanya teman-teman remaja dan pemuda itu ini masa-masa di mana ada penembakan antara nembak atau ditembak lawan jenis. Sekali itu kadang-kadang ketika kita punya self negatif yang kuat, boro-boro mau nembak kan, aduh, gua minder, mana mungkin sih diterima gitu kan. Nyoba aja belum. Tapi udah down duluan. Ini isu. Ketika emosi pemikiran mengambil alih segala sesuatu. Nah, tadi Kak Kris sudah sempat sharing tuh beberapa contoh dampaknya gitu. Yang baik jangka pendek, jangka panjang. Mungkin teman-teman ada pendapat lagi nggak? Seandainya kita punya self negatif terhadap diri sendiri terus-menerus, dampaknya apa aja nih? Kalau misalnya kesulitan nggak apa-apa sambil cerita pengalaman toh. Di sini kan ya kita berbagi bukan untuk direndahkan, dilecehkan oleh yang lain, bukan, tapi agar kita bersama-sama mendoakan agar kita bisa bersama-sama terlepas dari masalah itu gitu. Ada yang mau berbagi? Ini saya lihat ada yang chat tapi entah kenapa Zoom saya nggak mau keluar chatnya. Jadi kalau ada teman-teman pengurus yang lihat ada yang menyatakan pendapat di chat, boleh tolong dibacain. Oh, boleh. Ini rata-rata dari dari Kawalga dan ini ada Kauti nih. Nah, Kauti mungkin mau ngomong, boleh banget Kauti. Oh ya, mari. Saya dengerin aja dulu lah. Oh. Katanya mandek Kak Christian. Kalau kata Kawalga depresi. Serem sih kalau depresi. Mandek, depresi, oke. Dan itu memang isu yang berat, yang serius memang. Jadi jangan meremehkan ketika kita depresi ya. Kak Kris dulu pernah mengalami masa-masa seperti itu juga, dan sangat bersyukur karena di dalam masa-masa itu akhirnya menemukan beberapa orang yang bisa jadi pegangan dan menolong. Dan bahkan ini kalau Kak Kris boleh buka ya gitu ya, ketika kalau membahas depresi itu, Kak Kris ini sebenarnya penyintas perundungan semasa sekolah. Sewaktu sekolah dianggap anak yang kelewat alim gitu ya, disuruh nyontek nggak mau dan sebagainya, jadi selalu dijauhi oleh teman-teman gitu secara sosial, dan itu bikin stres gitu. Tapi akhirnya berjumpa dengan teman-teman yang bisa menolong pada akhirnya gitu. Dan itu yang karena teman-teman itu dari gereja gitu, itu yang akhirnya mendorong Kak Kris akhirnya mau menjadi seorang pendeta gitu. Karena punya harapan ya kiranya Kak Kris nanti bisa pada waktunya menolong mereka yang membutuhkan, sama seperti Kak Kris waktu itu terbantu. Oke, ada lagi yang mungkin yang mau berbagi lagi, apa kira-kira dampak short term, long term dari negative thinking terhadap diri sendiri terus-menerus? Ada yang mau berbagi lagi? Di sini ada itu Kak Christian, ada komen juga dari teman kami juga yang pengurus dari Joel, dia bilang
Hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Wah, maksudnya gimana nih kalau gitu dikaitkan dengan tema kita ini, negative self-thinking? Boleh Joel, on mic dong Joel. Hidupnya putus asa gitu, tapi bawaannya pengen mati, tapi takut. Iya. Putus asa ya, merasa nggak bisa melakukan apa-apa, merasa nggak berdaya, merasa nggak ada gunanya gitu kan. Iya. Lebih baik gue nggak ada aja, tetapi takut untuk mati. Dan ini benar teman-teman, ini ketika kita negatif self-thinking yang terus-menerus, hal-hal seperti itu akan muncul gitu. Bahkan mungkin pemicunya hal-hal yang sederhana, tetapi nggak dirasa bisa jadi sesuatu yang besar ketika kita tidak coba atasi bersama-sama. Baik, oke teman-teman, kalau gitu sharing-sharing ini kita keep dulu ya, dan Kak Kris akan coba bahas dari sisi Alkitab mengenai kenapa 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ini yang menjadi bacaan kita hari ini. Menjadi bacaan tentang negative self-thinking ini. Pertama Kak Kris ingin share dulu sedikit tentang latar belakang Jemaat Korintus gitu ya. Ya, ini Jemaat Korintus ini sebenarnya sebuah kota perdagangan yang besar, yang heterogen. Di dalamnya juga ada segregasi antar jemaat, antar kelompok dan sebagainya. Teman-teman yang hobi KTB dan sebagainya tentu tahulah ini Korintus ini jadi kota yang sering diangkat. Bahkan sampai Paulus itu mengatakan ya ini kota yang apa ya, harus melupakan keinginan dagingnya dan kembali kepada keinginan roh. Which is sebenarnya mau mengatakan kenapa dari kota Korintus ini, karena konteks kita dengan jemaat Korintus itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu. Terutama kita yang ada di Jakarta. Ini adalah sebuah kota yang besar di mana kesenjangan sosial tinggi gitu ya. Terus kemudian pengaruh-pengaruh seperti konsumerisme, hedonisme itu tinggi, dan ada karena kesenjangan sosial, karena hedonisme, karena konsumerisme, ada yang kemudian orang-orang yang ya melihat segala sesuatunya itu baik dari segi materi, dari segi kepemilikan, dan itu menimbulkan iri hati, menimbulkan menilai diri sendiri tidak seutuhnya karena sebagai dia manusia, gitu, tetapi dari harta yang dia miliki. Nah, setelah ini mari kita kembali simak gitu di dalam secara khusus ayat bacaan kita pada hari ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di antara kamu? Teman-teman, Kak Kris pengen ngajak dulu, ketika teman-teman baca ayat ini, gitu, apa yang muncul dari benak teman-teman, apa yang menarik dari ayat ini, dan boleh berbagi dengan kita yang lain. Boleh dari pengurus, boleh dari teman-teman yang lain. Mari. Ketika baca ayat ini, apa yang menarik dari sini? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Mungkin aku mau, Kak. Mari, silakan, Fabian. Ya, mungkin berarti kita sebagai manusia itu sebenarnya adalah gimana ya? Adalah ya bait Allah. Jadi selain kita bait Allah, roh Allah juga diam di dalam kita. Nah, maka itu sebaiknya kita juga bisa tetap menghargai diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu berharga gitu di mata Tuhan. Oke. Thank you. Thank you, Fabia. Oke, ada teman-teman lagi yang lain? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Baik, Kak Kris menyimak di sini ada dua fokus utama yang ingin Paulus angkat dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Yang pertama adalah bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi dua ya. Sekarang Kak Kris mau bahas dulu soal bait Allah ya. Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Allah. Dan oleh karena itu, sama seperti bait Allah, keseluruhan diri kita perlu dijaga dengan baik. Ini biasanya, kalau pengalaman Kak Kris dulu ya, ini biasanya jadi ayat Alkitab yang dipakai
kalau ada perdebatan soal orang Kristen itu boleh ngerokok atau enggak, boleh pakai tato atau enggak, boleh ini. Ini biasanya ayat ini yang diangkat. Tubuh kita bait Allah. Nih, Kak Kris bukan bahas soal boleh ngerokok atau enggak ya, tapi ayat ini mengatakan tubuh kita secara fisik itu bait Allah, dan oleh karena itu kita perlu menjaganya dengan baik. Sama kayak di gereja kita, bait Allah itu selalu diisi dengan persembahan terbaik. Kayak kalau teman-teman baca gitu ya di dalam Alkitab kita gitu ya. Orang Israel tuh kalau mau kasih persembahan ke Tuhan itu kan nggak main-main kan. Harus cari korban bakaran itu yang nggak ada cacatnya. Kalau mau datang ke ke bait Allah itu harus benar-benar bersih. Bahkan nggak semua orang itu boleh masuk ke dalam bait Allah. Ya, di satu sisi kita mungkin merasa ya nggak nyaman ya, karena di bait Allah itu ada pemisahan mana orang Israel laki-laki, mana yang perempuan, mana yang non-Israel. Kita nggak sepakat soal itu. Tetapi orang Israel menjalani semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena mereka benar-benar menjaga bait Allah itu. Bahkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu ada ritus-ritus penyucian benda-benda di dalam bait Allah. Ada waktunya misalnya benda-benda bait Allah itu kemudian dipercikan dengan darah gitu untuk menyucikan kembali. Dan ini mau mengatakan bahwa secara fisik tubuhmu harus dijaga. Secara fisik tubuhmu harus dijaga. Sama seperti orang Israel itu kalau datang ke dalam ke dalam bait Allah itu dengan persiapan yang sebaik-baiknya, dengan persembahan yang sebaik-baiknya, kita harus menjaga tubuh kita agar jangan ada yang masuk ke tubuh kita itu yang buruk gitu kan. Kita menjaga nih biar tubuh kita itu selalu baik, selalu sehat. Kenapa ya? Tubuh kita bait Allah yang perlu dijaga. Tetapi di dalam poin 1 Korintus pasal 3 ayat 16 itu, kita nggak bicara soal tubuh yang fisik aja. Karena Paulus mengatakan roh Allah diam dia dalam kamu. Bait suci itu jadi suci karena dia adalah tempat bersemayamnya roh Allah. Tempat di mana Allah berdiam dan berbicara kepada kita, dan oleh karena itu bukan tempat iblis bersemayam. Secara spiritual, emosional, kita harus menjaga tubuh kita juga. Kalau tadi kita share gitu ya, negatif self-talk gitu ya, kita merendahkan diri sendiri. Itu kan sebenarnya kita merendahkan, kita memasukkan hal-hal yang emosi yang nggak baik tentang diri kita, kepada diri kita sendiri. Kita merendahkan diri kita gitu. Padahal Tuhan mencintai kita. Pastikan kalau Tuhan roh Allah ada di dalam kita, yang keluar dan yang kita pikirkan tentang tubuh kita kan yang baik kan. Misalnya sekarang lihat kamera gitu, gue ganteng juga nih gitu. Padahal gue belum pakai gel rambutnya. Tapi di kamera gue ganteng gitu. Atau misalnya ketika misalnya buat biasa cewek-cewek gitu yang senang selfie Instagram gitu. Itu kan sebenarnya di satu sisi kalau kebanyakan jadi narsis nggak bagus juga ya. Cuma maksudnya itu kan kita sebenarnya sedang menghargai diri kita. Oh, gue itu cantik loh, gue itu mempesona loh. Dan itu pasti kata-kata yang keluar dari hal yang baik kan. Gak mungkin Tuhan mengatakan hal-hal yang buruk tentang diri kita kan. Beda sama iblis. Kalau iblis yang berbicara, yang keluar itu kan ya kehancuran, soal hal-hal yang negatif gitu kan ya. Itu kenapa mungkin ada kata-kata yang keluar baik kepada orang lain maupun ke dalam diri kita sendiri yang negatif. Itu bukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kalau gitu kita masih melakukan hal-hal itu? Oleh karena itu sebenarnya 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sebenarnya ingin membahas tentang kesehatan tubuh kita itu harus dijaga secara holistik. Fisik, spiritual, emosional,
itu harus dijaga secara bersama. Kita nggak bisa jadi seseorang yang sehat kalau cuman fisik kita yang sehat. Kita nggak bisa jadi orang yang sehat kalau kita cuman spiritualnya kuat. Nggak. Kita nggak bisa jadi orang yang sehat kalau cuman kita emosinya yang baik gitu ya. Tapi kita tidak menjaga tubuh kita di dalam fisik secara baik. Contoh nih ya, Kak Kris ingin angkat. Kalau seseorang memiliki problem fisik, ya misalnya itu ya dia itu malas menjaga kesehatannya. Ayo di sini selama masa pandemi siapa yang masih rajin olahraga? Angkat tangan. Berapa banyak yang masih rajin olahraga? Entah nge-gym, entah. Kenapa tidak jaga kesehatan? Secara spiritual mungkin dia lupa bahwa di dalam kisah penciptaan misalnya, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dengan sangat baik, termasuk diri kita. Dan di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan ya, Tuhan menginginkan kita untuk merawat, memelihara taman itu, ciptaan itu, termasuk diri kita. Tapi kita lupa. Atau misalnya tentang Mazmur 139 ayat 13, boleh ada teman yang bantu baca ini. Apa kalimat Mazmur 139 ayat 13? Ada yang boleh bantu bacakan Mazmur pasal 139 ayat 13 itu gimana? Apa bunyinya? Mungkin bisa saya saja Pak yang membacanya. Oke, boleh. Oke. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, yang bentuk kita itu Tuhan. Dan Tuhan itu sebagaimana kisah menciptakan kita dengan sangat baik. Tapi kita lupa. Kita nggak jaga tubuh kita. Berarti ada problem secara spiritual. Secara emosional juga ketika kita nggak menjaga kesehatan, mungkin ya karena kita punya depresi, kita punya psikosomatis. Sehingga kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Ya, namanya orang lagi depresi, lagi stres itu kan pilihannya dua. Jadi banyak makan atau malah nggak makan, betul nggak? Kalau nggak makan jadinya sakit mah. Kebanyakan makan jadinya kolesterol. Biasanya orang lagi stres itu dua. Itu artinya ketika secara emosional nggak baik, secara spiritual nggak baik, fisik kita pun terganggu. Contoh lain, problem spiritual. Kenapa sih orang misalnya tidak menjaga spiritualitas dia? Karena mungkin, ini istilah Kak Kris itu disconnected real life. Karena mungkin dia merasa di sekolah, di perkuliahan, di tempat kerja, ada banyak pergumulan dan sebagainya, tapi ketika dia nyampe di gereja, permasalahan dia itu tidak pernah terbahas. Itu akhirnya merasa, ya aku di gereja dikhotbahin harus begini, begitu, tapi kenyataannya di tempat kerja nggak begini. Kak Kris pernah berjumpa dengan seorang mahasiswa gitu ya, dari bukan sekolah tinggi teologi, yang nangis nanya Kak Kris, aku tahu di kebaktian, di persekutuan selalu dikatakan kita itu harus berbuat jujur, kita itu jangan nge-bribe orang. Tapi ini masalahnya, Kris. Ini dosen aku kalau nggak dikasih kue, kalau nggak kita datengin ke rumahnya, dia itu nggak lihat nilai, dia itu nggak lihat kerjaan kita, nilai kita pasti dikasihnya jelek, dan itu udah terbukti. Aku harus gimana? Dan kalau nilaiku dari ini jelek, aku nggak bisa lulus dengan baik. Pergumulan yang di gereja di awang-awang gitu, dan dia sangat kesulitan untuk menyampaikannya, mengkaitkannya dengan kehidupan keseharian dia. Dan pada akhirnya secara spiritualitas dia merasa terganggu. Ngapain lagi akhirnya aku datang ke gereja?
Atau misalnya apabila seseorang memiliki problem emosional dalam hal ini soal negative thinking, negative self-thinking. Bisa jadi karena secara spiritual dia juga tidak menghayati ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 itu berbicara tentang betapa Allah mencintai kita. Karena ketika negative self-thinking itu muncul, biasanya itu muncul keputusasaan, merasa diri rendah, merasa diri tidak baik. Lupa bahwa Tuhan itu mencintai kita luar biasa. Tuhan itu memberikan berkat sebenarnya yang banyak, tapi yang kita fokus itu cuman kesulitannya, berkatnya lupa. Itu yang menyebabkan sebenarnya pada akhirnya kita pun negative self-thinking. Atau mungkin juga sebenarnya pola hidup kita tidak sehat secara fisik. Secara fisik ya kita makan, tidurnya kurang, pagi-pagi bangun itu kan ya teman-teman yang di psikologi pasti lebih tahu lah ya, kita ada enzim-enzim dalam tubuh ya, di mana kita kalau istirahat kita kurang gitu ya, secara emosi kita terganggu juga. Dan itu yang pada akhirnya membuat ya kita jadi temperamental, kita jadi mudah marah dan sebagainya. Dan ini semuanya adalah satu kesatuan soal kesehatan tubuh kita, bait Allah. Ini semua terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi jangan pernah melupakan salah satunya. Dan secara khusus kalau kita membaca tentang negative self-talk, negative thinking terhadap diri. Setiap kali teman-teman merasa bahwa aku adalah orang yang tidak berharga, aku adalah orang yang gak berguna, aku adalah orang yang gak ada gunanya lah hidup di dunia ini. Baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang Kak Kris yakin teman-teman bosen ngedengernya. Karena ini sering banget diangkat jadi ayat berita anugerah. Tapi ini ayat yang sangat bagus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, Tuhan itu saking sayangnya sama teman-teman. Tuhan itu mengaruniakan anak yang tunggal hingga mati di kayu salib. Buat keselamatan aku dan kamu. Dan coba kita hitung gitu. Berkat Tuhan itu sebenarnya kita dari pagi sampai sekarang itu udah berapa banyak sih? Coba Kak Kris minta setiap orang yang ada di dalam sini, setiap orang ucapkan satu berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada teman-teman sejak tadi pagi bangun pagi. Ayo, mulai satu-satu. Dari mana dulu ini ya? Dari sini ada hostnya Kak Uti. Kak Uti. Ya, Kak Kris. Ya, Kak Uti. Satu berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan sejak tadi pagi bangun pagi. Ya, tadi hari ini saya mengadakan perjalanan cukup panjang dan berlangsung dengan aman, tidak ada kecelakaan. Itu berkat Tuhan buat saya. Nah, terima kasih. Oke, Kak Uti silakan pilih satu orang yang lain. Pokoknya caranya gitu. Yang tadi baru dipilih, milih seorang yang lain. Gak boleh ngulang. Setiap orang biar kebagian. Silakan Kak Uti mau pilih siapa? Eba. Eba, mana Eba? Batseba. Oh, Batseba, mari. Anda telah terpilih menjadi orang tua. Tadi aku udah komen sih, aku bilang bersyukur masih dikasih waktu untuk istirahat. Bersyukur dikasih waktu untuk istirahat. Iya. Oke. Thank you banget itu. Itu impian orang-orang yang sudah berkuliah dan bekerja itu biasanya bisa beristirahat dengan cukup, betul ya? Betul Kak. Oke, thank you Batseba. Mau milih siapa?
Aku pilih Rahel deh. Rahel, mari Rahel. Aku tadi juga udah komen bilangnya masih hidup. Masih hidup. Ya itu berkat Tuhan itu, benar. Benar banget. Kalau kita tidak diberkati dengan kehidupan ya saat ini kita nggak bisa bahkan sharing ngumpul gitu kan. Thank you Rahel, thank you. Oke, Rahel nunjuk siapa? Aku pilih yang namanya Alfred Raja, boleh nih, Raja. Mari Alfred. Alfred. Aku sih masih nyaman berada di tempat yang bisa dipercayakan. Nyaman berada di tempat yang dipercayakan. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak kalau keluar rumah itu nggak harus mikirin kayak kenapa-napa atau enggak gitu. Kalau keluar rumah nggak usah mikirin kenapa-napa. Oke. Thank you, Alfred. Silakan nunjuk seorang yang lain, siapa? Fabi deh. Fabi, mari. Oke, bersyukur karena memiliki keluarga yang hebat dan meneladani. Keluarga yang hebat dan meneladani. Oke, thank you. Oke, kayaknya kita kalau setiap orang nanti kita jadi satu persekutuan lagi, waktunya satu orang lagi deh. Nunjuk satu yang terakhir. Oh, aku ya? Nunjuk ya? Iya. Oh, oke. Siapa ya? Mungkin dari remaja deh, yang namanya Aileen. Aileen, mari. Kalau aku bisa semangat belajar. Bisa semangat belajar. Oke. Itu berkat. Karena gak semua orang punya semangat untuk belajar kan. Kadang-kadang ada yang malas mau belajar, aduh nggak ada niat dan sebagainya. Itu berkat. Thank you. Nah ini Kak Kris akhirnya bisa buka chat, puji Tuhan akhirnya laptopnya bisa ini. Nih Kak Kris mau baca beberapa. Bisa makan B2, oh itu anugerah yang luar biasa itu di dalam hidup kita gitu. Masih bisa nafas, dikasih kesehatan, bisa lihat matahari, menikmati secangkir kopi. Oke, yang nulis ini nanti kita ngopi bareng-bareng ya. Makan, bisa tidur, mama masih sehat, bisa lihat pasangan bangun di samping pada pagi hari. Itu berkat yang luar biasa. Kak Kris itu istri dan anak itu di Bandung. Nih sedikit curhat aja nih. Sejak pandemi udah ini LDRan lagi. Bisa sampai kuliah masih diberikan akalan. Oke, berkat Tuhan itu banyak banget. Tetapi biasanya kita kadang-kadang sebagai manusia itu suka yang kita pikirkan itu hal-hal yang buruknya. Dan itu ya ketika kita melupakan semua berkat Tuhan itu dalam hidup kita dan yang kita lihat itu cuma hal-hal yang kecil, itu yang pada akhirnya kita membuat negative thinking, self-thinking. Jadi teman-teman, jangan lupa Tuhan sangat menyayangi teman-teman. Tuhan telah memberkati teman-teman dengan banyak sekali hal. Jangan biarkan 1-2 persoalan itu menjadi membebankan teman-teman sehingga tidak bisa merasakan berkat. Nah, oleh karena itu, selamat merasakan penyertaan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Silakan bersatu. Oke, mungkin saat ini sudah selesai. Terima kasih Kak Christian untuk pelayanannya sangat baik, bermanfaat, dan menarik. Nah, jadi yang dapat disimpulkan adalah bahwa tentunya setiap orang mau tidak mau dengan banyak beban ini merasakan yang namanya negative self-talk ya, Kak Christian. Nah, meskipun seperti itu, kita pun juga harus tetap kuat dan tetap juga beriman bahwa setiap hal ini tuh belum tentu benar apa adanya, dan maka itu kita harus tetap semangat jalan hidup dan lebih baik mengisi waktu dengan lebih banyak aktivitas yang positif seperti olahraga dan juga kesibukan lainnya yang positif, dan
sebisa mungkin menjauhi apa yang negatif. Oke, itu aja.